Halo semuanya, pada video kali ini saya mau mereview paket buku dari Rabbit Hole. Jadi buku ini untuk bayi ya teman-teman. Bagi yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Oke teman-teman, jadi ini dia paket buku dari Rabbit Hole yang akan saya review. Jadi di sini saya itu punya 4 buku teman-teman. Oke, jadi di sini dari buku yang pertama aja teman-teman ya. Buku yang pertama itu judulnya Sayang. Oke, sebelum review mungkin saya jelasin sedikit kenapa saya memilih buku ini untuk Nara. Jadi karena Nara itu sedang tertariknya sama buku ya teman-teman, kayak buka tutup buku. Sebelumnya memang saya sudah membelikan buku. Saya tuh beliin buku bantal softbook gitu teman-teman ya. Jadi yang supaya nggak robek, karena Nara itu seneng ngerobek-ngerobek kertas juga ya. Jadi saya takut kalau misalnya beliin buku yang buku biasa itu bakal dirobek, dan juga takutnya dimasukin ke mulut teman-teman. Jadi waktu itu saya belikan softbook. Saya membelikan buku ini, paket buku ini itu ketika Nara sudah berusia 10 bulan. Jadi kayak saya nggak tahu sih udah terlambat apa belum, saya nggak tahu, tapi tetap aja saya coba berikan ke Nara. Oke, jadi ini buku yang pertama. Ini tuh buku Sayang. Ini itu di covernya tuh tertulis untuk usia 0 bulan ke atas. Jadi ini tuh board book ya teman-teman. Jadi emang tebel karena emang untuk bayi. Karena bayi itu kan suka apa ya, lagi suka mengeksplor teman-teman. Jadi emang bukunya harus tebel supaya nggak mudah sobek. Oke. Jadi untuk buku Sayang ini itu ada gantungannya. Jadi ini saya kadang kalau bepergian tuh kayak bisa bawa gitu ya, dicantelin di tas. Ini pun bisa dibuka teman-teman. Ini tuh penulisnya Devi Raisa, terus untuk ilustratornya Guntur G. Jadi ini bukunya kecil banget teman-teman. Oh ya, untuk harga ya, untuk harga karena ini sepaket itu sekitar harga 214 teman-teman. Jadi kayaknya itu waktu ada promo juga, saya belinya di Shopee. Nanti saya bakal cantumin ya linknya di description box. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung kunjungin link di bawah ya. Dan itu saya belinya langsung di official store-nya Rabbit Hole. Oke, kita lanjut. Ini bukunya mini banget karena memang untuk bayi. Jadi harus kecil ya, karena bayi kan tangannya masih kecil teman-teman. Oke, ini udah nggak baru ya, ini udah Nara mainin, udah sering dibolak-balik sama Nara. Jadi beberapa bagian nih udah apa ya, kayak udah lecet gitu ya teman-teman. Jadi karena ini buku bayi, isinya pun simpel teman-teman. Jadi kayak seperti ini. Di sini nggak saya bacain ya, saya cuman bukain aja. Yang penting di sini isinya simple. Ini karena bayi yang 0 bulan, jadi warnanya pun menyesuaikan ya teman-teman, hitam putih gitu. Nah seperti ini, dan ini tebel. Jadi buku Sayang ini menurut saya tuh kayak mengenalkan bayi sama anggota keluarga. Jadi di sini ada bayinya sendiri, ada ibunya, ada bapaknya, terus di sini ada kata-kata positif juga kayak aku sayang mereka, lalu di sini mereka sayang aku. Jadi emang kata-katanya simple karena untuk bayi, kan bayi juga kan masih belajar ya teman-teman, belum begitu paham atau mengerti berbagai macam kata. Jadi kata-kata dalam buku ini juga simple. Jadi kalau untuk Nara itu seneng ngambil bukunya dikasih ke saya gitu, suka dibacain. Jadi saya senangnya sih karena ini buku Sayang. Jadi di sini kan kayak ini Nara, ini mama, ini papa, mama papa sayang Nara, Nara sayang mama papa, seperti itu. Jadi kayak kita tuh kayak bukan sugesti ya, mungkin sugesti juga sih teman-teman. Kayak kita ngasih kata-kata positif kalau kita tuh sayang sama anak, dan anak pun sayang sama kita. Oke. Lalu selain mama papanya di sini ada anggota keluarga yang lain, ada kakaknya, kakak perempuan, kakak laki-laki, seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu dia ya untuk buku yang pertama. Ini untuk 0 bulan ke atas. Di sini warnanya juga memang untuk newborn gitu teman-teman. Oh ya, katanya sih untuk buku-buku Rabbit Hole ini tuh bisa dibacakan sejak masih dalam kandungan teman-teman. Cuman dulu saya sih enggak. Saya malah nyobain setelah Nara usia 10 bulan. Oke, buku selanjutnya teman-teman, ini buku bantal softbook teman-teman. Ini karena emang sepaket jadi dapat lagi. Nih ya, luarnya seperti ini. Jadi bisa dikaitin di mana ini. Ini bisa dicuci juga. Ini sih nggak ditulis ya untuk usia berapa. Saya bacakan aja ya teman-teman. Oh ya, saya nambahin sedikit. Ini bukunya high contrast ya karena hitam putih teman-teman. Oke, lanjut ke buku ini. Ini judul bukunya Home kayak nguap gitu teman-teman. Ini gambar bayinya juga nguap. Jadi di sini tuh dikatakan buku buku Home
Buku dengan dasar bahan kain dan busa ini akan membuat anak yang sedang masanya bereksplorasi dapat bebas mengeksplorasi buku bantal ini, bercerita tentang rutinitas sehari-hari seorang anak, sehingga tepat untuk menjadi pendamping pengenalan rutinitas bagi anak toddler. Oke, jadi ini pas juga ya untuk Nara, saya sering bacain juga. Jadi di sini mulai dari kayak nguap, lalu bangun, mandi. Nah nih kalau mandi seperti ini teman-teman. Jadi Nara tuh agak ngerti mandi gitu. Ini kan kayak mandi. Kebetulan Nara juga baknya seperti ini, cuman beda warna. Kebetulan juga Nara punya mainan duck, mainan bebek-bebekan. Jadi mirip nih sama baby di buku ini. Oke, jadi ini lucu ya, simpel teman-teman. Bahasanya juga simpel karena seperti yang saya bilang tadi, emang untuk bayi kan belum begitu mengerti berbagai macam kosakata ataupun kalimat ya. Jadi di sini aku bangun, aku mandi gitu. Kalau saya sih biasanya karena Nara tuh kadang-kadang ya susah dikeramasin teman-teman. Saya tuh biasanya nambahin kata-kata. Nara senang dikeramasin supaya rambutnya harum, pakai sampo kayak gitu sih teman-teman. Jadi kadang kayak improvisasi sendiri sih ya. Cuman saya usahakan gunain kalimat yang nggak terlalu susah gitu. Lalu kayak di sini ada ibu memasak. Lalu di sini juga warnanya kan beda ya teman-teman. Ini untuk yang pagi hari, lalu ini untuk yang udah sore, lalu sampai ke malam hari. Nih malam kan udah saatnya istirahat seperti itu. Dan bukunya ini juga karena emang soft book jadi aman, tebel gini. Oh ya ini ada kancingnya juga, jadi bisa diginiin. Oke, jadi buku ini seperti yang udah saya bacakan tadi dari keterangan store-nya sendiri. Kalau buku ini tuh ngajarin anak tentang aktivitas sehari-hari, mulai dari bangun sampai tidur kembali. Jadi ngenalin itu ya bayi tentang waktu juga sih sebenarnya teman-teman. Oke, buku yang selanjutnya ini buku Cilukba. Ini favorit Nara nih. Cuman saya nggak paham sih ya Nara bener-bener ngerti apa enggak. Saya sih yang penting Naranya happy ya, buka-buka gitu. Ini penulisnya Devi Raisa, ilustratornya juga masih Guntur G. Terus di sini dikatakan dengan halaman yang bisa dibuka tutup. Oh ya, saya juga kan ngikutin Instagramnya Rabbit Hole ini. Jadi untuk buku-bukunya ini tuh dibikin oleh psikolog anak ya kalau nggak salah teman-teman. Jadi emang nggak sembarang ya dibikin, udah ada tujuannya tertentu. Oke, ini untuk usia 6 bulan ke atas ya yang ini. Jadi karena mengenai permainan ya, biasanya untuk 6 bulan ke atas kan yang udah aktif main Cilukba gitu. Sebelum saya nge-review berdasarkan pengalaman saya make, ini saya bacain aja dulu ya teman-teman. Buku Cilukba, buku untuk mengenalkan rasa kasih sayang dari orang tua pada anak. Ini sedini mungkin, jika memungkinkan sejak awal trimester ketiga hamilan pun janin sudah dapat dibacakan buku cerita. Mengingat indera pendengaran mereka sudah mulai berkembang. Oh, jadi ini kayak bonding antara anak dan orang tuanya teman. Oke, jadi lanjut ke halaman pertama. Jadi di sini ayahnya menutup mata, lalu ini si bayinya bersembunyi sama ibunya tuh seperti ini. Ini tadi dikatakan buka tutup ya, flip flop gitu teman-teman. Jadi ini main Cilukba sih. Lalu di sini saya seneng tuh ada kata-kata positifnya juga. Nah kayak yang halaman terakhir itu waktu anaknya tuh udah papahnya berhasil nemuin tempat sembunyinya si baby. Lalu katanya ini papa dan mama memeluk dan menciumku, lalu berkata kami menyayangimu. Jadi emang ini ya nunjukin rasa sayang orang tua ke anak. Terus nih anak juga nih, aku juga sayang ayah dan ibu, ayo main lagi, seperti itu teman-teman. Jadi ini main Cilukba ya, main sembunyi gitu. Terus di sini ada keterangan nih, bapaknya nyari di atas, di bawah, seperti itu teman-teman. Lalu di depan, di belakang. Jadi emang simple banget sih sebenarnya. Tinggal kita pandai-pandai improv aja sih sebenarnya, sesuai dengan kebutuhan bayi juga ya improvnya. Karena kan nggak semua bayi bisa sekaligus paham berbagai macam kalimat. Oke, ini ada flip flopnya lagi. Oh iya, untuk flip flopnya itu tergantung bayinya ya, cewek apa cowok. Kalau misalnya cewek seperti ini, gambar di sininya cewek. Lalu kalau cowok ini. Jadi ini dia ya untuk buku yang ketiga. Oh ya, di sini juga ditulis nih, buku ini untuk dibaca anak bersama dengan orang tua. Buku terakhir, tadang, jadi ini buku papa. Di belakangnya tertulis juga buku ini untuk dibaca anak bersama orang tua. Ilustrator sama penulisnya masih sama. Oke, saya bacakan dulu ya keterangan di store-nya. Oke, jadi di sini dikatakan buku papa bercerita tentang peristiwa yang dialami anak dengan ayahnya.
Peristiwa sederhana yang membuat anak senang, sedih, bahagia, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa yang semoga dapat mengingatkan ayah dan ibu. Ada banyak sekali hal-hal sederhana yang dapat dilakukan ayah dan anak, namun bermakna dan berbekas di hati anak sampai kelak ia dewasa nanti. Kejadian yang tidak hanya memiliki manfaat positif untuk anak, namun juga untuk ayah, ibu, dan hubungan ayah ibu sendiri. Oke, kita langsung lihat bukunya. Ini dia ya. Oh, ini untuk usia 1-3 tahun, teman-teman. Oke, jadi seperti ini dalamnya. Jadi minim banget kata-katanya. Jadi ini kayak kita itu yang bercerita gitu ke anak. Jadi, papa kayak gitu. Kalau saya sih sering bilang, Nara bangun. Terus nih papa mencium pipi Nara, seperti itu sih. Karena kan emang biasanya kalau anak bangun, biasanya kan orang tua sering nyium seperti itu. Kalau ini nih papa. Jadi emang nggak ada kata-kata yang itu ya, simpel, karena emang untuk bayi seperti ini nih. Jadi di sini lebih nunjukin apa ya, hubungan antara ayah dan anak. Apalagi ini sih gambarnya anak cewek, jadi kayak bener-bener sama apa ya, pelindungnya gitu ya. Nih seperti ini teman-teman. Simple sih, tergantung kita aja sih mau improve nyeritain ke anak gimana. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini mungkin aktivitas yang kita lihat simple, tapi katanya memang itu maksudnya bakal diinget terus sama anak. Apalagi anak cewek ya, anak cewek itu kan pasti bergantung banget sama papahnya gitu sebagai pelindungnya. Biasanya seperti itu. Biasanya kan anak cewek itu deket banget kan, mungkin manja juga ya ke papahnya seperti ini nih, digendong, diapalah seperti itu. Nah di sini juga nggak yang happy aja nih, ada anaknya jatuh gitu. Kayak emang yang biasa dilakuin ayah dan anak seperti itu. Nih sampai akhirnya tertidur lagi, seperti itu sih teman-teman. Jadi bukunya tuh pertama nyampe itu saya tuh loh, kok bukunya seperti ini gitu loh, nggak kata-katanya sedikit, terus gambarnya juga kayak gini. Wah ternyata ya setelah saya baca-baca juga, apa emang karena ini untuk bayi ya teman-teman, jadi kita jangan komplain harganya segini kok kata-katanya pendek aja gitu, karena untuk bayi juga itu butuh proses untuk belajar kalimat atau mengerti berbagai macam kosakata. Jadi saya tuh sebenarnya dulu tuh tertarik sama buku dari Rabbit Hole itu yang belajar tekstur. Itu kan waktu Nara masih kecil ya. Cuman waktu itu kayaknya bukunya habis. Itu juga bagus menurut saya. Saya cuman ngelihat aja di Instagramnya Rabbit Hole. Itu kayaknya apa ya, menarik gitu loh, cara ngenalin tekstur ke anak-anak. Emosi lah. Oh bukan tekstur sih sebenarnya, ngenalin emosi gitu kayaknya teman-teman. Saya lupa sih bukunya. Tapi menurut saya menarik semua buku-buku dari Rabbit Hole. Cuman sekarang kreatifnya kita aja nih, gimana mau membaca bersama-sama anaknya seperti apa. Oke teman-teman, jadi demikian ya review saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga informasinya juga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi juga bagi mama-mama mungkin yang lagi nyari buku untuk bayinya, atau mungkin yang lagi hamil, lagi mau nyari buku juga. Jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa klik like. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa juga di-share di sosmed teman-teman. Dan kalau teman-teman mau request, mau sharing, mau bertanya, ataupun mau memberi saran, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dadah!